Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ekawati Kobanda HSPD MPD. Saya salah satu dosen di program studi pendidikan matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat PDD UKTPT di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun beberapa hal yang perlu saya sampaikan adalah yang pertama, nama mata kuliah. Nama mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Kode mata kuliah DAB 60923. Mata kuliah ini ditempuh pada semester genap atau semester 2 dengan jumlah SKS 3 SKS. Deskripsi singkat terhadap mata kuliah ini yaitu mata kuliah Aljabar Linear Elementer merupakan prasyarat untuk menempuh beberapa mata kuliah berikutnya di jurusan matematika. Topik bahasan meliputi sistem persamaan linear dan solusinya, matriks dan aljabar matriks, matriks inverse, determinan dan ruang vektorial dimensi n, serta beberapa aksioma terkait, transformasi linear, dot produk, ortogonal, aplikasi geometris, vektor eigen, dan nilai eigen. Dalam pembahasan, kuliah peserta didik dibekali kemampuan untuk melakukan komputasi numerik dan simbolik dari masalah aljabar linear elementer dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak Maple. Adapun materi-materi yang akan saya sampaikan pada mata kuliah aljabar linear elementer itu ada 8 materi. Yang pertama adalah sistem persamaan linear, kedua matriks, ketiga determinan, keempat vektor di bidang dan ruang, kelima ruang vektor, keenam ruang hasil kali dalam, ketujuh nilai eigen dan vektor eigen, dan terakhir adalah transformasi linear. Selanjutnya, aspek penilaian. Aspek penilaian dalam mata kuliah ini saya menilai aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Bentuk penilaian yang saya nilai itu adalah kehadiran sebesar 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%, sehingga total seluruh bentuk penilaiannya adalah 100%. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran salah satu materi dalam mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Rekaman yang akan saya tampilkan ini adalah rekaman dalam proses pembelajaran pada pertemuan kedua. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah materi matriks. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita di mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Sebelum kita masuk pada pertemuan hari ini, saya mau absen dulu. Dari 18 orang ada yang tidak hadir? Ada berapa orang total? 3 orang ya? Ya, 3 orang. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada materi hari ini yaitu matriks dan operasi matriks, kita akan review dulu materi minggu lalu yang sudah kita pelajari, yaitu terkait dengan sistem persamaan linear. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear? Saya, Bu. Ya, jadi sistem persamaan linear adalah kumpulan dari 2 atau lebih persamaan linear yang terdiri dari beberapa variabel, di mana setiap variabelnya pangkat tertingginya adalah 1. Jadi itu tadi penjelasan terkait sistem persamaan linear. Selanjutnya di sistem persamaan linear itu ada kemungkinan-kemungkinan solusi ya. Ada yang masih ingat kemungkinan-kemungkinan solusi dari sebuah sistem persamaan linear? Saya, Bu. Kemungkinan solusi yang pertama tidak memiliki solusi, yang kedua memiliki tepat satu solusi, dan yang ketiga memiliki banyak solusi. Ya, itu tadi kemungkinan-kemungkinan solusi dari sebuah sistem persamaan linear, tetapi yang terpenting dari kemungkinan-kemungkinan solusi tadi itu adalah grafiknya. Ada yang masih ingat terkait grafiknya atau Zulfa bisa langsung menggambarkan kemungkinan solusi dari sebuah sistem persamaan linear tetapi bentuk grafiknya seperti apa? Silakan Zulfa.
Kemungkinan solusi pada sistem linear bisa digambarkan pada grafik berikut. Yang pertama bisa dilihat garisnya sejajar, berarti tidak memiliki solusi. Kemudian yang kedua, garisnya itu berpotongan, berarti memiliki tepat satu solusi. Dan yang ketiga, garisnya berhimpit, berarti memiliki banyak solusi. Sekian dari saya. Oh iya, terima kasih Zulfa atas penjelasannya. Silahkan duduk. Baik, itu tadi penjelasan terkait kemungkinan solusi dari sebuah sistem persamaan linear. Jadi materi sebelumnya ada kaitannya dengan materi hari ini. Hari ini kita akan masuk pada materi matriks dan operasi matriks. Definisi dari sebuah matriks itu adalah sejumlah angka atau bilangan yang tersusun membentuk persegi panjang. Bilangan-bilangan dalam susunan persegi panjang tersebut disebut sebagai entry dari matriks. Tadi sudah saya jelaskan terkait dengan definisi dari sebuah matriks, maka sekarang yang akan saya tampilkan adalah beberapa contoh matriks. Untuk menyebutkan sebuah matriks itu kita membuat sebuah aturan, yaitu ukuran matriks. Kita hitung barisnya ada berapa baris? 3, kemudian kolomnya ada berapa kolom? 2. Jadi hasilnya adalah 3 kali 2. Nah, yang kedua bagaimana? Yang kedua 1 kali 4. Yap, benar sekali. Selanjutnya untuk matriks yang ketiga. Ada yang bisa matriks yang ketiga ini ukuran berapa kali berapa? Saya, Bu. Untuk matriks yang ketiga itu 3 kali 3, terus yang keempat 2 kali 1, dan yang terakhir itu 1 kali 1. Baik, terima kasih. Jadi semua jawabannya itu adalah benar ya. Semua yang lainnya paham? Baik, terima kasih banyak. Kita lanjutkan. Suatu matriks A dengan jumlah baris n dan jumlah baris kolomnya n disebut dengan matriks bujur sangkar berordo n kali n. Begitu ya, biasanya kita bilangnya n kali n atau berordo n. Jadi saya bisa contohkan di sini, misalkan kita punya matriks A itu adalah sama dengan 5, yaitu dia jadinya 2, 1, 3, 5. Oke. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Tujuh tambah negatif 4 3. 0 ditambah 5 5. Oke, kita dapat hasil seperti yang ada di papan ya. Nah, untuk jauh lebih memahami, kita akan coba satu orang bisa maju ke depan untuk bisa menyelesaikan A dikurangi B. Saya, Bu. Minus 4, 7 dikurangkan dengan minus 4 sama dengan 11. 0 dikurangkan dengan 5 sama dengan negatif 5. Baik, terima kasih banyak Anas. Silahkan duduk kembali. Oke, selanjutnya hasil kali dan kelipatan skalar. Lanjut di sini, misalkan kita mau mencari perkalian skalarnya, matriks A-nya itu adalah dan negatif 1 kali negatif 5. Sampai sini sudah bisa dipahami terkait perkalian skalar. Oke, jadi perkalian skalar itu artinya kita harus mengalihkan setiap entry-entry-nya itu dengan angka yang akan kita kalikan. Jadi materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari ada 3 pembagian ya. Yang pertama itu adalah perkalian matriks, kemudian ada juga perkalian matriks dengan kolom atau baris, ada juga dengan perkalian matriks sebagai kombinasi linier, dan selanjutnya ada juga dengan sifat-sifat matriks yaitu transpose matriks dan
trace dari sebuah matriks. Nah, untuk memahami konsep-konsep dari sifat-sifat matriks ini, kita buat 3 kelompok. Setiap kelompok itu bisa berdiskusi mengenai materi-materi yang tadi, mencari referensi dari berbagai referensi, kemudian kita akan presentasi dan tanya jawab terkait materi-materi tadi. Oke, untuk pembentukan kelompoknya kita akan menghitung mulai dari 1, 2, dan 3. Boleh dimulai dari Afni. 1, 2, 1, 1, 3, 3. Ya, pas ya pembagian kelompok kita pada hari ini. Silahkan untuk membuat kelompoknya masing-masing. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing, kemudian bisa didiskusikan materi yang sudah diberikan. Selanjutnya bisa dituliskan pada karton ya hasil diskusinya, dan silahkan membuat 1 orang untuk bisa presentasi di depan terkait materi yang sudah diberikan. Baik, proses diskusi sudah selesai. Sekarang kita akan masuk pada proses presentasi. Silakan memilih 1 anggota yang akan bisa mempresentasikan materi-materi dari kelompoknya masing-masing. Kemudian teman-teman yang lain bisa memperhatikan teman yang sedang mempresentasikan materinya. Sekarang kita akan mulai pada kelompok 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afni Yuniarti Tarima. Sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait materi perkalian matriks. Jadi langsung saja di sini kita masuk pada definisi perkalian matriks. Di mana di sini definisinya itu jika A adalah matriks M dikali dengan R dan B adalah matriks R dikali dengan N, maka hasil kali atau produknya itu adalah matriks AB. AB ini adalah matriks M dikali N yang entry-entry-nya itu ditentukan sebagai berikut. Jadi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, untuk mencari entry pada baris I dan kolom J dari matriks AB ini, kita pisahkan terlebih dahulu baris I-nya dari matriks A dan kolom J dari matriks B. Kemudian kita kalikan lagi entry-entry yang bersesuaian dari baris dan kolom tersebut, kemudian kita jumlahkan hasilnya. Nah, sebagai contoh, di sini misalkan kita memiliki 2 matriks, ada matriks A dan matriks B. Matriks A ini adalah matriks berukuran 2 dikali 3. Kemudian matriks B ini berukuran 3 dikali 4. Nah, di sini kita akan mengalihkan matriksnya. Di sini sudah ada cara untuk mengalihkan matriksnya. Seperti penjelasan definisi pertama bahwa kita pisahkan dulu baris I atau baris pada matriks A dan kolom pada matriks B. Kemudian kita kalikan entry-entry yang bersesuaian dari setiap baris dan kolom tersebut. Jadi misalkan di sini pada matriks A baris pertama kita akan kalikan dengan kolom pada matriks B kolom pertamanya. Kemudian kita sesuaikan entry-entry yang bersesuaian dari matriks-matriks ini. Misalkan pada baris pertama kolom pertama pada matriks A kita akan kalikan dengan kolom pertama baris pertama di matriks B. Jadi 1 dikali dengan 4. Kemudian kita kalikan lagi 2 dikali dengan 0. Matriks baris pertama kolom kedua, kemudian dikali dengan matriks B kolom pertama baris kedua, 2 dikali dengan 0. Begitu seterusnya, 4 dikali dengan 2. Jadi 1 dikali 4 ditambahkan dengan 2 dikali 0 ditambah 4 kali 2. Hasilnya adalah 12. Begitu pula seterusnya. Jadi yang baris pertama ini kita kalikan lagi dengan kolom berikutnya. Kolom ke-2. Jadi 1 dikali 1, kemudian 2 dikali dengan min 1, 4 dikali dengan 7, kemudian kalikan lagi di kolom yang ketiga. 1 kali 4, 2 kali 3, 4 kali 5, dan begitu juga dengan kolom keempat.
Nah, untuk baris yang pertama ini, dia hasilnya akan menjadi matriks AB untuk yang baris pertama. Kemudian di sini saya pisahkan lagi untuk dikalikan dengan baris kedua matriks pertama di setiap kolom matriks B. Dia dikalikan lagi 2 dikali 4, kemudian 6 dikali dengan 0, ditambahkan dengan 0 dikali dengan 2. Begitu juga seterusnya lagi, 2 dikali 1, kemudian 6 dikali dengan min 1, 0 dikali dengan 7. Begitu lagi, 2 dikali 4, 6 kali 3, baru 0 kali 5. Dan terakhir, matriks yang baris kedua ini dikali dengan kolom terakhir di matriks B. 2 kali 3, 6 kali 1, 0 kali 2. Nah, hasil dari matriks yang pertama ini dia akan menjadi baris pertama di hasil kali matriks dari AB. Baru yang di sebelah kiri ini, dia akan menjadi baris kedua. Jadi yang akan menghasilkan baris pertamanya itu 12, 27, 30, dan 13. Baris keduanya 8, min 4, 26, dan 12. Nah, hasil kali matriks ini menjadi matriks 2 dikali 4. Nah, ini juga ada sebagai info, perkalian matriks itu mensyaratkan jumlah kolom dari matriks pertama harus sama dengan jumlah baris dari matriks kedua. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka hasil matriks ini tidak dapat didefinisikan. Di sini kan ada matriks A, dia kan pertama definisinya M kali R. Matriks yang A ini misalkan kan tadi 2 kali 3, berarti dia baris kali kolom, 2 kali 3. Kemudian baris yang matriks B, dia matriks 3 dikali dengan 4. Di sini dijelaskan bahwa kita harus mensyaratkan jumlah kolom dari matriks yang pertama ini harus sama dengan baris yang pertama di matriks B. Jadi kalau misalkan nilainya kolom pada matriks A ini sama dengan baris pertama pada matriks B, dia bisa kita kalikan. Kalau misalkan dia tidak sama nilainya, ini tidak bisa dikalikan. Berarti hasil kali dari matriks tersebut tidak dapat didefinisikan. Jadi itu saja penjelasan dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk presentasinya kelompok 1. Sekarang kita akan lanjutkan ke presentasi kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pein Putri, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, kami ada membahas 2 poin. Yang pertama itu perkalian matriks dengan kolom atau baris. Sebenarnya untuk perkalian matriks ini sudah dibahas tadi oleh kelompok 1, tapi untuk perkalian matriks yang di kelompok kami itu hanya perkalian matriks yang diambil bagian dari sebuah matriks. Jadi di sini misalkan matriks kolom kedua dari A dikalikan dengan B. Jadi matriks kolom kedua dari AB adalah di sini kita turunkan ke bawah untuk matriks A. Terus di sini yang kita ambil hanya bagian kolom kedua dari matriks B, tidak secara keseluruhan. Jadi di sini kita akan mengalihkan matriks A dan kolom kedua dari B. Sesuai yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya bahwa untuk perkalian itu syaratnya adalah jumlah kolomnya harus sama dengan jumlah baris matriks yang B yang kedua. Dan di sini kita lihat untuk matriks A jumlah kolomnya ada 3. Dan untuk matriks yang kedua ada barisnya jumlahnya adalah, jadi kita bisa kalikan. Untuk perkaliannya caranya 1 dikalikan 1, terus 2 dikalikan negatif 1, dan 4 dikalikan dengan 7. Untuk hasilnya adalah 27. Yang kedua negatif 1 kita kalikan dengan 2. Selanjutnya 2 kali 1, terus 6 kali negatif 1, dan 0 kali 7. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Jadi hasil perkalian matriks A dan kolom kedua dari matriks B itu hasilnya adalah 27 minus 4. Selanjutnya perkalian matriks baris pertama dari A dikalikan dengan matriks B. Jadi baris pertama A itu 1, 2, 4 dikalikan dengan matriks B. Untuk hasilnya caranya 1 dikalikan 4, terus 2 dikalikan 0, dan 4 dikalikan 2. Jadi baris dikalikan kolom.
dan perkaliannya itu harus sesuai dengan entry-entry yang bersesuaian. Kemudian yang kedua, 1 dikalikan 1, 2 dikalikan minus 1, dan 4 dikalikan 7. Terus untuk yang kolom ketiga itu 4 dikalikan 1 dikalikan 4, 2 dikalikan 3, dan 4 dikalikan 5. Dan yang kolom keempat itu 1 dikalikan 3, 2 dikalikan 1, dan 4 dikalikan 2. Jadi untuk hasil yang pertama ini dia akan menjadi kolom pertama, dan untuk 27 dia akan menjadi kolom kedua, dan 30 dia akan menjadi kolom ketiga, dan 13 dia akan menjadi kolom keempat. Selanjutnya kita akan masuk ke perkalian matriks sebagai kombinasi linear. Untuk di sini dimisalkan ada matriks A dengan entry-entry-nya itu minus 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, minus 3, minus 2, dan B-nya itu matriks kolom 2, negatif 1, 3. Nah, untuk mengalihkan kedua matriks ini sebenarnya bisa pakai cara yang sebelumnya. Tapi di sini pembahasannya kita akan ubah ke dalam bentuk kombinasi linear. Caranya untuk baris pertama dari matriks yang kedua atau matriks B itu akan dikalikan dengan kolom pertama dari matriks A. Terus baris kedua dari matriks B itu akan dikalikan dengan kolom kedua dari matriks A. Dan baris ketiga dari matriks B itu akan dikalikan dengan kolom ketiga. Jadi hasilnya seperti ini. Ini sudah dibahas juga di pembahasannya Ibu tadi. Dia jadinya bentuknya perkalian skalar. Jadi 2 dikalikan minus 1, 2 kali 1, 2 kali 2, terus negatif 1 dikalikan 2, negatif 1 dikalikan 2, negatif 1 dikalikan 3, negatif 1 dikalikan 2, dan negatif 1 dikalikan 1. Terus yang ini 3 kali 2, 6, 3 kali minus 3, minus 9, dan 3 kali minus 2, minus 6. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa bentuknya ini sudah sama atau ukurannya sudah sama. Ketika matriks ukurannya sudah sama, itu bisa langsung dioperasikan, baik itu penjumlahan ataupun pengurangan. Di sini karena sudah sama, kita bisa langsung jumlahkan entry-entry yang bersesuaian. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 ditambah 6, hasilnya 1. 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 9, hasilnya negatif 9, dan 4 ditambah negatif 1 ditambah negatif 6, hasilnya adalah negatif 3. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya itu sama dengan pengerjaan yang pada poin pertama tadi. Baik, itulah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih perhatiannya teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas presentasinya. Sekarang kita pindah ke kelompok 3. Materi terakhir terkait transpose matriks dan trace dari matriks. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi terkait dengan transpose matriks dan juga trace matriks. Nah, yang pertama untuk transpose matriks ini dimana jika A matriks M kali N, maka transpose dari A ini dinyatakan dengan A pangkat E dan didefinisikan sebagai matriks N kali M yang diperoleh dengan mempertukarkan antara baris-baris dan kolom-kolom pada matriks A. Nah, di sini kita sudah mencantumkan ada beberapa contoh. Misalkan di sini ada matriks A 1, 2, 4, 2, 6, 0, maka untuk A pangkat T atau A transpose dari matriks A ini bisa kita rubah menjadi 1, 2, 2, 6, 4, 0, dimana tadi untuk 1, 2, 4 ini di matriks A dia sebagai kolom, di transpose A dia berubah menjadi baris. Jadi baris untuk pertama itu ada 1, 2, 4. Nah, untuk yang 260 di matriks A dia merupakan baris kolom kedua. Di sini dia merupakan dia jadi berubah baris kedua dari transpose A. Baik, yang kedua ini ada contoh matriks B. Di sini ada matriks 2 kali 2 ya. Di sini ada min 1, 3, 2, 5. Maka untuk transpose dari matriks B ini adalah min 1, 2, 3, 5, dimana kita
masih mempertukarkan antara baris-baris dan kolom-kolomnya. Nah, selanjutnya yaitu trace matrix. Nah, di sini jika A adalah sebuah matriks bujur sangkar, maka trace dari A ini dinyatakan dengan TRA dan didefinisikan sebagai jumlah entry-entry pada diagonal utama dari matriks A. Nah, trace A ini tidak dapat didefinisikan jika A bukan dari matriks bujur sangkar. Nah, jadi untuk trace A ini harus trace matriks ini harus matriks bujur sangkar. Kalau bukan matriks bujur sangkar, maka dia tidak dapat didefinisikan. Nah, misalkan untuk contoh pertama, di sini ada matriks A, bentuknya sudah matriks bujur sangkar ya, dengan jumlah ordernya sama, yaitu 3 kali 3. Nah, untuk mencari trace-nya, karena di sini sudah matriks bujur sangkar, kita akan mencari trace-nya. Di sini dikatakan sebagai jumlah entry-entry pada diagonal utama. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa diagonal utama dari suatu matriks itu adalah bagian yang ini. Ya, sehingga untuk trace dari matriks A itu ada 1, 6, dan negatif 2. Nah, di sini kemudian kita jumlahkan, hasilnya menjadi 5. Kemudian di sini juga ada matriks B dengan jumlah order yang sama, tetapi kalau yang di atas 3 kali 3, yang di bawah itu ada 2 kali 2. Nah, di sini ada -1, 3, 2, 5. Jadi untuk trace dari matriks B ini adalah -1, 5, di mana untuk posisi diagonalnya adalah -1 dan 5. Tinggal ketika kita jumlahkan, -1 ditambah 5 itu sama dengan 4. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah ketiga presentasi dari kelompoknya masing-masing. Sekarang kita akan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih banyak atas presentasinya. Baik, karena semua sudah presentasi, sekarang kita masuk pada sesi terakhir dalam proses pembelajaran ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi-materi kita pada hari ini? Saya Bu, jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa jika kita memiliki sebuah matriks A M kali N, maka transpos dari matriks tersebut yaitu matriks A transpos N kali M. Nah, di mana hal itu diperoleh dengan kita menukar baris-baris dan kolom-kolom pada matriks A tersebut. Baik, terima kasih banyak Wahyu atas penjelasannya. Tetapi yang Wahyu jelaskan tadi itu hanyalah kesimpulan dari materi kelompok 3. Tapi itu benar ya, kesimpulannya benar terkait materi dari kelompok 3. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah dijelaskan antara kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3? Ada yang bisa? Saya Bu, baik, kesimpulan yang dapat saya berikan dari keseluruhan materi pada hari ini, yang pertama yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan matriks, di mana operasi ini bisa dilakukan ketika matriksnya itu berukuran sama. Operasi ini tidak bisa dilakukan ketika matriksnya itu tidak berukuran sama. Yang selanjutnya yaitu perkalian pada matriks, di mana untuk kolom pada matriks pertama dan baris pada matriks kedua itu itu harus sama. Baru itu bisa dikatakan sebagai perkalian pada sebuah matriks. Dan yang terakhir pada kelompok 3 tadi, yang pertama yaitu transpos matriks, di mana kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Dan yang terakhir yaitu trace matriks, di mana trace matriks merupakan penjumlahan pada diagonal utama matriks yang berordo n kali n atau berbentuk bujur sangkar. Jadi sekian kesimpulan dari keseluruhan materi pada hari ini. Baik, terima kasih banyak Sandra atas kesimpulannya. Itulah kesimpulan dari seluruh materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian saya sudah mempersiapkan latihan 3 untuk kalian bisa kerjakan di rumah. Kemudian latihan ini juga bisa kalian akses di SIAT. Materi selanjutnya adalah materi determinan. Jangan lupa untuk kalian bisa mempelajarinya di rumah. Bisa dilihat dulu materinya sebelum kita masuk pada pertemuan minggu depan. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.